terima kasih pemirsa TV Parlemen.com. Anda masih menyaksikan dialog khusus dengan tema RUU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan narasumber kita Bapak Firman Subagio. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 4 DPR dari fraksi Partai Golkar. Ya Bapak, kita akan membahas kembali Pak mengenai RUU P3H ini. Dan banyak kalangan khawatir Pak, bila RUU P3H ini disahkan akan ada terjadi salah tangkap. Karena untuk batas hutan adat dengan hutan negara ini belum didemarkasi. Bagaimana Pak tanggapan Bapak sendiri? Betul, begini, memang masalah masyarakat adat ini juga salah satu yang disampaikan baik dari aliansi masyarakat sipil dan juga dari Komnas HAM, bahwa ketika itu disampaikan kepada kami kalau undang-undang ini akan diundangkan maka akan terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan kemudian dianggap itu melanggar hak asasi manusia. Nah, dengan adanya aspirasi masyarakat tentunya kami respon dan kemudian kami langsung melakukan klarifikasi terhadap pakar hukum yang memang punya kompetensi. Alhamdulillah di dalam undang-undang ini memang tidak ada yang melanggar terhadap apa yang telah disampaikan kawan-kawan tadi. Nah, mengenai masyarakat dalam undang-undang ini justru dilindungi. Karena memang undang-undang ini fokus menjadi undang-undang yang betul-betul memang menjerat terhadap pelaku-pelaku yang korporasi yang sampai ini tidak pernah terjerat oleh aspek hukum karena di Undang-Undang Pajak itu tidak pernah ada pasal yang bisa menyentuh mereka. Nah, mengenai posisi masyarakat adat ini tentunya tidak akan lagi terjadi salah tangkap seperti yang disampaikan karena memang masyarakat adat itu diberikan hak dan kewenangannya. Namun untuk memotong kayu itu mereka boleh asal itu untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Itu juga mana dimaksud dalam yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 juga ada. Tapi di situ kita tekankan lagi. Seperti masyarakat peladangan yang berpindah-pindah, itu juga dapat perlindungan. Namun mereka tidak boleh menggunakan alat-alat seperti alat-alat modern, senso dan sebagainya. Kalau seperti itu ya indikasinya mesti mereka ada rencana-rencana untuk melakukan pencurian. Itu atau mungkin ada cukong-cukongnya. Tadi kan pencurian kayu itu, perusakan hutan itu juga didesain kadang-kadang seperti kemarin kasus pembakaran hutan. Masyarakat yang seolah-olah, ya bukan seolah, masyarakat yang buta hukum diperalat untuk melakukan pembakaran dengan pola-pola diperintahkan oleh kelompok tertentu. Karena memang land clearing itu juga menjadi salah satu strategi karena biayanya lebih murah. Nah, termasuk peladangan tadi juga begitu. Pencurian kayu itu juga dilakukan sering menggunakan mereka dikasih perlengkapan peralatan, senso, kemudian kayunya diroboh, ditinggal, kemudian diambil oleh orang lain. Jadi insya Allah dengan undang-undang ini tidak akan terjadi yang namanya kriminalisasi, tidak akan terjadi salah tangkap, dan juga tidak akan terjadi yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Iya, dalam artian RUU P3H ini lebih menyentuh daripada RUU nomor 41. Betul, ya Pak ya? betul. Justru menegaskan terhadap tindak pelanggaran perusahaan kawasan hutan dan memprotek daripada posisi masyarakat adat dan masyarakat perladangan yang berpindah-pindah. Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat dan pemirsa TV Parlemen.com, Pak? Tentunya ada hal yang penting. Pertama adalah kami bersyukur bahwa undang-undang pencegahan perusakan kawasan hutan ini, saya ulang, pencegahan perusakan hutan ini telah disepakati antara pemerintah dan DPR. Dan ini merupakan upaya maksimal yang kami lakukan, di mana ini undang-undang adalah menjadi strategis dan penting karena kita mengingat bahwa Indonesia itu adalah mempunyai hutan yang luasnya 130 juta hektar, di mana posisi hari ini kerusakan hutan sudah mencapai 60 juta hektar. Kita harus melestarikan 30 juta hektar, yaitu hutan konservasi dan hutan lindung. Kemudian kita juga menyadari bahwa hutan ini adalah paru-paru dunia, di mana harus kita lestarikan. Dan yang keempat adalah bahwa hutan ini selalu menjadi isu di dunia internasional, bahwa sebab akibat kerusakan lingkungan itu karena begitu luar biasanya masyarakat menggunakan kawasan hutan, merusak hutan, sehingga ada produk-produk tertentu yang di blacklist di dunia internasional akibat perusakan hutan. Insya Allah dengan ada undang-undang ini memberikan payung hukum kepada aparat penegak hukum, yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehutanan, bisa melakukan tindakan yang lebih ekspresif lagi dalam rangka untuk penegakan hukum, karena hutan ini merupakan aset negara yang harus kita lindungi. Baik.
Pak Firman, terima kasih atas waktunya. Apa yang Bapak sampaikan ini sangat bermanfaat sekali bagi pemirsa dan masyarakat Indonesia khususnya. Baik, dan pemirsa, demikianlah dialog khusus kita kali ini dengan tema RUU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jangan lupa selalu saksikan dialog khusus di tvparlemen.com dan saksikan selalu kami di tvparlemen.com. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.